menjadi assignment lagi, tapi sudah menjadi tetap gitulah, menjadi direkrut di sini dan berkarir di sini. Nah, untuk memulai itu sebetulnya simple. Jadi tadi prinsip saya, raihlah kesempatan itu pada saat kesempatan itu ada, tidak harus sesuatu yang perfect yang Anda inginkan. Dan kedua, selalu kita harus mengequip diri kita dengan kemampuan-kemampuan baru. Itu menurut saya sangat penting. Saya orang yang paling penasaran dengan hal-hal yang nggak penting, yang orang lain pikir ngapain sih si Joseph tuh ngapalin lagu ini gitu. Tapi bagi saya itu menjadi kepuasan, dan dari kecil memang bayangkan kalau kita pikir-pikir ya, ini kan generasi 91 ya, saya nggak usah sebut usia lah ya. Generasi 91 ini kan anak-anak yang grow up di tahun 70-an, belum ada internet, belum ada TV, juga cuma satu channel waktu itu ya. Itu bagi kita kan susah ya mengembangkan bahasa Inggris, unless you are the son of diplomat atau you are the son of the haves gitu ya. Saya tuh keluarga yang simple, bapak saya pengacara. Terus waktu saya minta untuk sekolah di luar negeri, bapak saya cuma bilang satu kata, saya nggak punya uang gitu kan, simple gitu. Nah, memang ada kekecewaan, tapi pada saat itu saya nggak pernah berhenti untuk belajar bahasa Inggris. Apapun yang saya dapatkan mungkin dari SD ya, sebelum, kalau kita dulu bahasa Inggris baru diajarkan di SMP. Nah, jadi kalau saya nggak pernah berhenti. Saya dengar lagu-lagu, saya kalau dengar lagu bukan cuma berhenti didengar lagu, tapi apa sih ini yang mau disampaikan oleh si penyanyinya gitu ya. Jadi ada curiosity, termasuk juga kayak semacam membaca seperti itu. Nah, satu hal yang saya suka untuk dalam berkarir di dunia internasional itu adalah kita merasakan dunia yang sebetulnya kita itu dari Indonesia. Pada saat kita di Indonesia, yang kita dapatkan dari media itu adalah gambaran terhadap stereotipe orang-orang di dunia lain atau di negara-negara lain. Jadi bayangkan pada saat saya ada di comfort zone di London tahun 2013, dalam suatu assignment dari perusahaan saya, tiba-tiba saya mendapatkan tawaran untuk bekerja di Middle East, di Dubai. Nah, kalau saya mau ngomong comfort zone, sebetulnya di London saya bisa lebih menikmati gitu, karena saya udah pernah kuliah di sini gitu dulu ya, dapat beasiswa. Terus saya udah spend 3 tahun pada saat itu, karena saya mulai dari tahun 2010. Tapi lagi-lagi kita harus berani membuang prejudis itu gitu. Sebetulnya, aduh ngapain sih di Timur Tengah, hidup saya terkekang. Belum teman bisik-bisik ya, oh saya pernah di situ tuh, saya pernah di Dubai, hidup di sana tuh terkekang banget, kamu keluar aja nggak bisa bebas, nggak bisa apa. Ternyata ini untuk teman-teman ya, hidup di Timur Tengah itu menjadi bagian yang paling menarik ya dalam hidup saya, dan saya sangat enjoy, dan stereotyping yang orang buat untuk orang-orang Timur Tengah dan orang Arab itu ternyata beda sekali dengan apa yang saya alami. Saya membuat berbagai acara dengan mereka. Kita punya teman orang Libanon, orang Irak, orang Arab itu ya, semua berkumpul di situ. Jadi kadang kita tuh terlampau, jadi ada dua yang menurut saya yang sangat mengganggu kita itu saat ini, apalagi ya, karena info itu kan kita bangun tidur aja langsung ngelihat screen, ada info baru nih gitu kan. Zaman kita dulu mungkin info sangat terbatas, jadi itu bagus juga buat kita, karena basically kita nggak banyak prejudis ya. Tapi saat ini tuh kiri kanan ya, info tuh datang mengejar Anda gitu, bukan Anda yang mengejar info. Dulu kita harus nungguin koran baru bisa baca berita gitu. Nah, itu akibatnya adalah kita banyak prejudis dan stereotyping terhadap dunia luar. Itu pertama. Kedua juga yang saya bilang, prejudis terhadap diri sendiri gitu ya. Tadi saya bilang kan pertama, jangan melihat si narasumber pada saat mereka sekarang bicara gitu. Oh gampang ya Anda bicara sekarang, udah di posisi yang ada sekarang. Tapi narasumber yang baik itu harusnya bisa menceritakan di mana mereka memulai gitu. Nah, saya cuma mau encourage, kadang-kadang secara psikologis itu kita memiliki
prejudis terhadap diri kita sendiri. Pertanyaannya gini, oh saya mau berkarir di dunia internasional. Pertanyaan, apa saya bisa ya? Saya kan cuman orang yang lulus dari sekolah negeri, saya bahasa Inggrisnya pas-pasan gitu. Nah, itu kita menempatkan kita tuh pada saat itu kita menempatkan kita itu di posisi yang kita mau itu salah kan? Karena sebetulnya manusia itu kan mempunyai progres. Bahkan dalam satu hari kita belajar hal yang baru. Jadi sebetulnya nanti saya akan ceritakan di sesi saya kenapa self prejudice itu justru menjadi halangan yang terbesar untuk mengembangkan karir internasional. Bahasa Inggris saya jelek, aksen saya nggak bagus, saya nggak berani ngomong sama bule misalnya gitu ya. Saya nggak pede, muka saya tuh kayak begini gitu, muka saya tuh orang Asia banget, berewokan lagi gitu kan, nggak keren gitu. Itu tuh kita yang ngomong sama diri kita kayak gitu. Nah, kita lupa bahwa kalau kita mau mencapai satu tujuan, misalnya saya mau berkarir dunia internasional, itu kan prosesnya panjang ya, mungkin bisa butuh waktu 3-5 tahun gitu ya. Nah, dalam 3 tahun itu kan banyak yang kita bisa buat, sampai kita betul-betul equip gitu ya, untuk menjalankan karir internasionalnya. Jadi satu yang kita harus buang adalah self prejudice. Jadi prejudice kita terhadap diri kita sendiri itu satu. Kedua, open minded. Forget about apa yang orang bilang. Dalam informasi itu kita harus bisa menyaring. Kita harus bisa, oh ya oke, orang menstereotyping orang bule itu misalnya pinter gitu kan. itu selalu tuh kalau. Nah, ini saya mau membagi pengalaman yang menarik banget menurut saya. Jadi waktu saya pertama kali desain di UK, bayangin anak yang bertumbuh di Matraman di Jakarta Timur gitu ya, sekolah di Depok, ngekos di Depok juga gitu ya. Saya juga orang yang enjoy life ya, maksud saya main game, saya dengar musik, nongkrong di radio segala macam. Jadi saya orang biasa lah intinya, saya bukan tiba-tiba orang yang dikirim keluar atau bagaimana. Nah, bayangin hari pertama, saya ingat banget hari pertama saya bekerja di kantor di London, itu pada saat itu saya ditempatkan di headquarter untuk perusahaan saya, perusahaan minyak namanya Hess Corporation. Nah, hari pertama saya datang, itu saya udah pakaian begini, udah keren gitu kan, waduh jangan-jangan ini kusut segala macam gitu, saya udah rapi-rapi. Kita dikasih desk, kan open space ya, jadi desknya terbuka. Saya udah dapat, Joseph ini desk kamu, kata bos saya gini, ini desk kamu, ini komputer kamu, ini semua udah siap gitu ya, kalau ada apa-apa bilangin saya. Basa-basi udah, terus 1 jam pertama saya cuma bengong aja di situ, nggak ada teman, orang saya betul-betul nggak punya teman kan, betul-betul di-assign. Saya ngapain gitu ya, mungkin komputer saya juga belum nyala. Akhirnya datanglah seorang bapak-bapak yang mungkin umurnya udah sekitar 50-an lebih gitu, itu pakai dasi, gaya banget, orang bule gitu ya, dia pakai dasi, orang Inggris sekali gimana, kalau orang Inggris kalau udah pakai kemeja kan rapi gitu ya, setrikaannya segala macam, itu pakai dasi, rambutnya rapi, tinggi gitu ya, dia datang, terus dia langsung salam saya gitu, hey nama saya John, misalnya kayak gitu, terus hey John, nah ini yang pertama kali muncul di dalam benak saya adalah pada saat itu, oh ini tuh vice president apa ya gitu. Maksudnya, oh dia tuh siapa ya? Dia, oh jangan-jangan dia CEO di sini, jangan-jangan dia vice president legal, atau dia jangan-jangan vice president exploration atau apa gitu. Tapi kok saya nggak pernah lihat mukanya gitu. Tiba-tiba dalam hitungan 5 detik dia langsung bilang, nama saya John, saya mau install kabel di sini. jadi ternyata dia hanya datang untuk membenarkan kabel di bawah supaya komputer saya nyala. Jadi ternyata John itu orang IT, cuma emang orang Inggris, emang dandannya rapi. Nah, tapi ngelihat ya di situ bagaimana kita udah mendiskon diri kita sendiri, dan itu 2 prejudice itu datang. Satu prejudice, self prejudice ya, bahwa saya bukan siapa-siapa, jangan-jangan dia orang penting. Dan kedua stereotyping, bahwa orang bule dan orang barat itu selalu diasosiasikan dengan posisi yang tinggi, intelijensi yang lebih, dan to be honest, kalau hal yang paling bagus yang Anda dengar dalam sharing ini adalah bahwa kebodohan itu nggak memandang ras dan etnis group gitu.
Jadi bersyukur ya kalau saya bisa sharing di sini. Kalau orang bule juga banyak yang bodoh gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita kerja juga di kantor, kok bisa ya ada orang sebodoh ini, sampai saya bisa bilang gitu. Jadi bukan berarti bahwa kayak kita tampang kayak begini, kita malah berpikir, oh jangan-jangan kalau saya ngomong pendapat saya, mereka nggak dengar karena kulit saya coklat begini dan brewokan, nggak rapi. Nah, itu jangan didengar. Hal-hal seperti itu tuh akan mendiskon diri kita, akhirnya kita jadi mundur, nggak progresif gitu. Itu bagi saya, terlepas dari skill Anda atau keahlian Anda ngomong dalam bahasa Inggris, kalau kita tidak ada self reflection untuk mengangkat diri kita sendiri dan open minded, Anda tidak akan bisa berkarir di dunia internasional. Itu satu. Nah, mungkin saya akan cerita lagi lebih banyak soal bagaimana cara kita untuk, kalau saya bilangnya menembus tembok. Saya itu selalu berpikir, salah satunya cara untuk keluar negeri pada saat itu sekolah diplomasi, habis itu jadi diplomat, dan nah ternyata banyak sekali jalan, ya orang bilang menuju Roma gitu ya, padahal Roma juga cuman ada satu jalan gitu ya. Cuman banyak jalan yang Anda bisa cari. Kadang-kadang tujuan itu bukan satu, bukan cuma berarti Anda bisa, oh saya mau bekerja di Inggris, itu objektif. Tapi Anda tidak harus selalu start di Inggris. Anda bisa belajar bahasa Inggris, Anda bisa bekerja di Indonesia, di perusahaan Inggris, atau Anda bekerja di law firm yang berafiliasi dengan law firm Inggris. Itu hal yang menurut saya itu step yang baik gitu untuk memulai. Jangan berfokus ke ujungnya aja gitu. Jangan, oh saya mau ke Inggris, gimana ya caranya, mati-matian ya ngelamar langsung ke UK. Orang UK juga punya proteksi terhadap beberapa pekerjaan yang boleh mereka share dengan orang asing ya gitu ya. Jadi get realistic, tapi at the same time juga jangan terlampau pesimis. Jadi banyak jalan gitu. Nanti mungkin saya juga akan jadi moderator di sesi berikutnya ya, tentang beasiswa di Belanda. Itu baik sekali gitu mendengarkan hal-hal opportunity yang satu bisa mengupgrade kemampuan kita untuk bagaimana kita bisa mencapai objektif kita. Yang kedua juga yang menurut saya itu stepping stone. Jadi step-step kecil yang akan menjadikan suatu lompatan besar di kemudian hari. Jadi lagi-lagi jangan lihat Anda sekarang, tapi lihat Anda nanti setelah 3 tahun. Nah, bagi saya akan lebih baik untuk mengambil step kecil, one at a time, daripada untuk menunggu kesempatan besar. Itu yang saya rasakan. Jadi saya mulai dengan, misalnya contohnya saya mulai dengan kursus bahasa Inggris, saya mulai dengan aplikasi beasiswa kemana-mana gitu ya. Saya sampai muak lah yang namanya beasiswa, cara interviewnya saya udah hafalin gitu. Ngobrol sama teman gitu, gimana sih Anda bisa dapat gini-gini. Akhirnya saya dapat di Chevening Award, itu pun saya nggak ambil, karena basically saya ambil dari perusahaan saya gitu. Saya dapat beasiswa 3 kali, jadi dari Chevening, dari Foreign Commonwealth Office ya, di kedutaan Inggris, itu sampai sekarang masih ada loh mereka. Yang kedua, saya dapat beasiswa dari company saya sendiri pada waktu itu yang saya ambil akhirnya. Dan pada saat saya sekolah, saya apply lagi beasiswa dari universitinya, saya dapat lagi. Jadi kalau Anda lihat di situ, banyak hal-hal yang bisa kita raih, meskipun hal itu nggak selalu notabene membuat Anda menjadi langsung bekerja di luar negeri. Nah, itu satu, start dengan karir yang mendukung global minded Anda gitu. Jadi bekerja di perusahaan yang berafiliasi dengan perusahaan asing. Itu satu. Kedua, selalu memperbarui diri dengan hal-hal yang lagi tren ya. Misalnya contohnya sekarang lagi tren startup, misalnya dunia startup. Atau apa sih yang orang asing mau lihat dari Indonesia gitu, sehingga Anda menjadi ahlinya terhadap aspek hukum itu di Indonesia. Contohnya misalnya sekarang lagi tren misalnya lithium atau bahan-bahan baterai untuk electric vehicles, misalnya renewables gitu. Nah, jadi Anda harus melihat trennya kemana gitu, dan apa yang Anda mau. Misalnya contohnya, misalnya, saya mau bekerja di Amerika Serikat, atau saya mau bekerja di Australia. Jadi dari awal Anda udah men-set gitu.
bahwa Australia is the place gitu ya. Jadi ya harusnya Anda harus tahu banyak dong terhadap objektif itu kan. Kenapa saya mau berkarir di sana, bagaimana cara mendapat visa, kualifikasi apa yang mereka biasanya cari. Nah, kalau sudah itu kita buat kayak plan dan step-step kecil itu harus kita capai tahapan-tahapan kecil itu, dan nantinya hasilnya akan luar biasa ya. Tidak bisa kita bayangkan gitu. Kadang-kadang saya start dengan bank lokal, bank swasta, terus kemudian saya kerja di law firm yang afiliasinya dengan orang asing. Jadi saya waktu itu juga membangun network dengan partner orang Australia misalnya pada saat itu ya. Terus kedua, habis dari situ saya kerja di perusahaan minyak yang memiliki kantor di Indonesia. Dan perusahaan itu ternyata perusahaan besar banget ya pada waktu itu ya. Sekarang udah bubar, udah diambil alih sama Chevron. Habis itu saya pindah ke perusahaan minyak lagi, punya perusahaan minyak Amerika juga. Tapi pada saat itu saya udah bisa memiliki daya tawar. Jadi pada saat itu bayangin, saya terima aja, saya kerja di perusahaan minyak Amerika, ya udah oke, fine. Itu udah satu tahapan kecil menurut saya. Saya nggak harus di Amerika atau saya nggak harus di Inggris. Tapi pada saat saya lompat ke perusahaan Amerika yang lain di Indonesia, pada saat itu saya langsung menawar sama mereka, saya nggak mau kerja di Indonesia lagi. Bisa nggak dalam 3 tahun saya di-assign? Jadi saya tantang mereka gitu ya. Terus mereka bilang, bisa, tapi Anda harus ikutin namanya career development plan-nya mereka 3 tahun gitu ya. Itu saya ikutin. Jadi pada saat itu saya ditantang, apa yang Anda mau memperbaiki dalam diri Anda sebagai lawyer untuk bisa saya kirim ke London office gitu. Itu saya ingat pada saat saya baru diterima, saya udah ditantang seperti itu. Dan setiap 6 bulan kita evaluasi ya, apa yang udah dicapai, misalnya ada kursus ini, kursus itu, segala macam. Akhirnya benar, setelah 3 tahun dia kirim saya ke UK pertama kali, itu di 2010. Dan setelah 2010 saya itu ya tadi dimulai dengan tukang kabel tadi ya gitu ya, itu betul-betul semua everyday is a new experience. Dan dalam waktu 1 tahun saya bukan orang yang sama lagi dengan yang waktu saya dulu apply scholarship misalnya. Jadi ajaib ya kita ngelihat bahwa kemampuan kita tuh lebih dari yang kita bayangin, karena kita selalu menaruh parameter kita tuh selalu pada saat ini, padahal kita punya potensi untuk masa depan. Sampai di sini mungkin lebih bagus kalau kita buka, karena saya nih udah ngomong-ngomong udah nggak tahu udah setengah jam. Iya, udah masuk pertanyaan nih, saking menarik dan sangat inspiratif lagi dari kisah perjalanannya Pak Yosef nih. Luar biasa ya. Jadi dari hal-hal kecil aja kita harus tetap lakukan step itu ya, Pak Yosef ya. Betul. Oke. Ada pertanyaan dari Christian Limbong, Bang Yosef, apakah kita harus memiliki ilmu atau multi-bar admission untuk dapat berkarir di luar negeri? Bagaimana kita dapat men-craft pengalaman yang kita miliki dengan basis hukum Indonesia, dapat memenuhi kriteria atau kebutuhan hukum di luar negeri? Nah, ini kan mungkin 2 pemberlakuan hukum yang berbeda. Silakan, Pak Yosef. Nanti itu akan ada di sesi saya ya. Sesi webinarnya ya. Betul. Di webinarnya secara teknis nanti saya akan jelaskan. Dan pada saat ini sebagai informasi saya sudah dapat kualifikasi untuk untuk menjadi English solicitor. Cuman English solicitor itu tahapannya jauh sekali ya. Nanti saya akan jelaskan di sesi saya. Jawabannya bisa sekali. Bahkan pertanyaan kalau ini ditanya 10 tahun yang lalu, jawabannya mungkin ya, kita nggak tahu. Percaya atau enggak, 2012 itu Indonesia diakui sebagai recognized jurisdiction untuk solicitors of England and Wales. Jadi bayangin, tadi kan objek saya cuma berkaya di luar negeri. Bayangkan kalau Anda bisa menjadi solicitor of England and Wales ya, bahkan title-nya tuh title-nya tuh membanggakan sekali. Hanya ada sekitar, kalau nggak salah, sekitar 50.000 solicitor of England and Wales di seluruh dunia, dan itu range dari orang Malaysia, orang Nigeria. Itu bisa kita capai. Itu sekarang conversion-nya, course-nya tuh jelas sekali gitu ya. Nah, tapi kembali ke pertanyaannya Christian tadi,
Jawabannya iya atau tidak gitu. Karena pertama gini, pada saat Anda memulai karir internasional Anda di Indonesia, Anda tuh harus bisa menjadi orang yang paling expert terhadap hukum Indonesia di situ untuk perusahaan Anda atau untuk law firm yang berafiliasi terhadap internasional. Misalnya contohnya Anda belajar tentang syariah banking gitu ya. Itu syariah banking itu di tiap university di UK itu mereka memiliki master's degree untuk syariah banking. Tapi karena Indonesia itu unik, karena Indonesia itu berbeda dengan misalnya syariah banking system di UAE atau di Saudi, harusnya Anda juga bisa menjadi the expert of syariah banking di Indonesia misalnya seperti itu. Itu Anda akan dicari sama semua lawyer ya, sama law firm di luar negeri. Jadi kemampuan kita untuk menjadi expert di negara kita itu dihargai. Itu pertama, itu good start ya. Jadi nggak selalu semata-mata kita harus belajar hukum asing. Nah, kedua juga learning by experience. Karena saya udah memiliki karir di oil and gas itu lebih dari 22 tahun gitu ya. Setiap kali saya menangani kontrak-kontrak itu yang mostly hukum yang dipakai adalah hukum Inggris, kita lama-lama akan terbiasa, oh ya ini masalahnya begini, oh misalnya ada polusi, siapa yang bertanggung jawab di dalam hukum Inggris gitu, kasus-kasusnya kayak gimana. Nah itu pun familiarity dengan isu itu dihargai juga dalam karir Anda gitu. Nah tentunya intinya adalah ujung-ujungnya bisa juga kita akan mengambil kualifikasi bar di negara-negara lain. Itu bisa New York Bar, kayak tadi Solicitor of England and Wales, atau di Australia. Cuman itu lagi-lagi bukan menjadi syarat utama. Karena saya sampai 2012 itu saya belum apply untuk Solicitor of England and Wales. Karena izin pradi kita atau apa ya, saya nggak tahu sekarang masih berantem atau enggak. Jadi kalau izin bar kita di Indonesia itu adalah izin bar yang diakui di dunia, apalagi SRA, Solicitor Regulatory Authority, itu sudah mengakui Indonesia sebagai recognized jurisdiction. Jadi kalau lagi-lagi kalau Anda berdiri di sebelah lawyer Inggris, solicitor di England, itu harusnya confidence kita juga sama dengan mereka. Gitu. Bukan cuma kita ngeliat oh ya Anda kan solicitor di England, ya saya kan advokat di Indonesia. Itu juga harus bisa begitu, kita harus bisa confident juga gitu bahwa kita juga qualified. Jadi nggak semata-mata, Christian. Ada yang lain mungkin? Ya, ada nih dari M. Syafari. Cover nggak penting ya Bang Yosef, yang penting mau bekerja dan keterampilan. Setuju? Ya betul. Jadi ya, itu tentunya kita dalam karir kita tahu mana yang pantas, mana yang enggak gitu. Jangan tiba-tiba kita pakai t-shirt datang ke kantor gitu, padahal kantor kita kantor resmi gitu ya. Ada beberapa kantor sih emang sekarang boleh memakai casual gitu. Tapi benar, cover itu nggak penting. Kita punya teman juga di kantor kita juga itu. Kalau Anda ngelihat juga kita nggak nyangka bahwa dia punya kemampuan accounting yang begitu hebat gitu ya, dia dari India atau dari mana gitu. Saya sampai punya pendapat kenapa orang Indonesia nggak banyak di sini gitu, kenapa kita terlampau terkungkung di dalam gitu. Jadi seperti itu. Memang benar sih. Ya nih, tadi dengar cerita dari kisah perjalanannya Pak Yosef sendiri, di mana awalnya punya cita-cita sebagai diplomat ya, gitu kan? Ya. Dibilang banting setir, bisa juga dibilang banting setir, tapi masih di alur yang sama dengan cita-cita utama bahwa oh saya mau berkarir di luar negeri gitu. Dan ada masukan tadi, ketika ada rasa tidak percaya diri, kita harus self-reflection ya. Boleh dikasih tips gitu kan, pasti semua orang mempunyai rasa tidak percaya diri nih ya Pak ya, gitu kan. Apalagi ketika sesuatu hal yang kita inginkan itu tidak tercapai gitu. Ya. Atau istilahnya mentok nih, ada kata-kata tadi dari bapaknya Pak Yosef, saya nggak punya uang gitu. Hal apa yang bisa di-sharing yang menjadi kekuatan untuk menjadi motivasi juga untuk adik-adik yang hadir pada siang hari ini nih? Ya, jadi resilience ya. Jadi ibaratnya kalau satu pintu tertutup, cari pintu lain gitu. Atau sekarang kan banyak tuh ya saya sih bukannya anti motivator, tapi
ada motivator bagus tuh dibilang kalau begitu banyak pintu yang tertutup, just create another door, create the door gitu. Kadang-kadang unik gitu. Itu benar. Kalau misalnya ada pintu yang tertutup, cari pintu lain yang terbuka. Kalau apply beasiswa nggak diterima, beasiswa tuh banyak yang lain gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda nggak keterima beasiswa karena satu hal, perbaiki hal itu dulu gitu. Jadi contohnya misalnya interviewnya jelek gitu. Interview bukan hal yang betul-betul fix ya. Itu bisa Anda pelajarin gitu. Saya paling senang mempelajari trik interview. Nanti kalau misalnya ada kesempatan saya bisa share juga. Cuman kalau misalnya mentok di satu hal, itu terjadi dalam hidup saya. Itu terjadi. Dan saya mungkin simplistik ya menceritakan bahwa saya mau jadi diplomat tapi nggak jadi gitu. Bukan cuma itu aja. Saya berjuang mati-matian untuk mau bekerja di perusahaan asing. Begitu saya diterima, ternyata saya langsung dikirim ke Balikpapan. Padahal saya udah happy banget di Indonesia. Di perusahaan asing judulnya tadinya ya Pak ya? Yeah. Nothing wrong with Balikpapan, saya malah senang sekali tinggal di sana. Tapi kan sebagai orang Jakarta misalnya, saya mau berkarir di Jakarta gitu. Jadi life itu kan nggak selalu linear ya. Kalau nggak cerita kita nggak seru dong. Jadi kita harus bisa juga ngikutin alur life itu. Ya tentunya kita punya iman ya, kita juga selalu memperbarui diri itu bukan cuma dari skills atau human skills, tapi juga ada faith juga lah ya, punya iman juga bahwa nggak, saya bisa kok gitu. Nah, kembali ke pertanyaan tadi ya, itu penting bagaimana kalau lagi nggak percaya diri. Itu banyak saya alami, termasuk juga dalam karir di awal-awal karir saya. Nomor satu simple sih, bahwa admit your mistake. People make mistake. Itu satu. Tapi jangan sampai kita takut untuk membuat kesalahan. Itu udah sama sekali kita langsung stuck. Kalau kita takut membuat kesalahan, kita akan stuck di karir kita. Tapi membuat kesalahan itu bukan hal yang tabu gitu ya. Karena kesalahan itu akan dimaklumin kok dalam karir itu kita membuat kesalahan. Nah, jadi dengan itu kita masih bisa lebih percaya diri lagi. Nah, tapi namanya confidence itu hanya bisa diraih pada saat kita melakukan. Jadi kalau kita, gue mau ngomong begini tapi takut nih gitu, itu kan confidence kita nggak dapat ya. Tapi begitu kita ngomong dan ternyata it's okay, atau malah orang bilang, wah itu ide yang brilian, itu confidence kita naik. Jadi next time kita akan ngomong hal yang sama, kita nggak takut lagi. Jadi intinya sebetulnya coba. Jadi coba, jangan mendiskount dulu gitu. Apalagi kita kan kalau mau ngomong pendapat kan kadang-kadang di Indonesia itu nggak sangat terbuka ya. Sementara kalau di international career itu di dalam satu ruangan semua didengar, mulai CEO sampai accountant semua didengar gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Arika Yasmin. Jadi untuk konversi dari lawyer di Indonesia, untuk konversi lawyer di UK, cukup dengan lulus bar exam atau di UK aja, atau harus mengambil sertifikasi lainnya? Enggak. Jadi kalau di UK sekarang, karena kita udah recognized jurisdiction dari 2012, jadi ada namanya SRA. Jadi SRA itu bukan bar ya, jadi dia kayak semacam Solicitor Regulatory Authority. Itu dia yang akan menyelenggarakan conversion dan tes. Syaratnya satu, Anda sudah terdaftar di bar di negara Anda. Jadi kalau kita dapat izin Pradi atau Ikadin atau apa, saya nggak tahu sekarang Pradi mungkin ada 4 versi kali ya. Nah, tapi izin bar itu udah menjadi awal untuk Anda menjadi qualified, atau bukan qualified, eligible. Eligible itu maksudnya boleh untuk mengambil konversi. Nah, konversinya itu bentuknya tes. Tesnya ada 3 tahap. Sekarang baru berubah ya, dari tahun lalu baru berubah. Tes pertama itu meliputi 11 subjek English law, dari mulai property, kriminal. Jadi kita harus belajar lagi tuh dari mulai bedanya assault sama battery apa kayak gitu, sebagai macam itu lah. Dan juga kayak property itu mungkin Bu Notaris familiar ya, cara bikin pakai akta tapi dengan gaya mereka gitu. Itu
semua trainingnya juga available worldwide. Jadi ada fasilitas training third party ya yang menyelenggarakan. Bayarnya emang mungkin saya juga nggak sanggup bayarnya, cuman lagi-lagi dengan pinter-pinternya kita ngomong ke perusahaan kita, saya mau masukin ini menjadi development plan gitu ya, itu dibayarin sekitar 2.000 pound gitu ya. Mungkin nanti begitu tes pertama selesai, tes kedua itu biasanya simulasi seolah-olah Anda udah menjadi solicitor, terus nanti ada penanyanya itu sebagai klien Anda gitu. Nanti baru setelah 3 tes itu, 3 tahap itu baru kita di enroll namanya ya. Jadi masuk sebagai enrollment solicitor of England and Law. Tentunya nanti setelah habis tes itu ada namanya karakter test. Jadi dia akan kirim surat ke Pradi, dia tanya nih, ini si Bambang ini baik gak orangnya gitu, kayak gitu-gitu, pernah ini nggak, pernah bikin masalah nggak, sombong nggak gitu ya gitu, cincinnya berapa, kayak nggak, bercanda sih itu. jadi dia akan tes gitu ya karakternya. Kalau udah fit, namanya fit for karakter, dia akan enroll sebagai, dan otomatis kita menjadi solicitor of England and Wales gitu. Sampai saat ini saya belum dapat itu karena terlampau sibuk gitu ya, karena harus dedikasi 3 bulan ambil cuti lah atau apa gitu, seperti itu. Oke, nggak terasa nih ya, kita juga sisa di 5 menit terakhir. Ini saya mau merangkum sedikit tips dari Pak Yosef tadi, tapi besok kita kan akan lebih detail ya. Di sini tadi Pak Yosef mengatakan ketika kita mempunyai cita-cita untuk berkarir di luar dari Indonesia, yang pertama kita mulai memasuki perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan luar negeri, lalu perbaharui diri dengan hal-hal baru yang lagi tren, dan yang ketiga cari tahu banyak dari objektif yang kita pilih dan keinginan kita, lalu memulailah dan lakukan, dan juga capai setiap tahapan-tahapan, even itu langkah kecil yang kita temui gitu, dan kita harus menjadi expert di bidang yang kita punya. Kurang lebih seperti itu ya. Betul, itu terima kasih ya Novi udah mensimpulkan. Saya juga kalau kesimpulannya saya nggak bisa tarik lagi ya, tapi memang itulah. Yang satu yang kita harus kalahkan diri kita sendiri, nomor satu. Yang kedua, jangan dengar berita-berita tanpa Anda mengalami sendiri ya. Itu sama aja Anda menghilangkan kesempatan, itu namanya. Lagi-lagi dunia internasional itu sangat menarik dan membuka wawasan kita, karena basically sekarang udah nggak ada lagi yang namanya batasan negara. Kita aja bisa di Zoom seperti ini tuh udah ajaib sekali gitu ya. Jadi sekarang tuh dunia tanpa batas. Jangan mengurung diri di negara kita aja gitu ya. At least secara pemikiran. Jadi be open minded ya. At the same time kita juga bisa dianggap di dunia internasional. Seperti itu sih. Oke, Pak Yosef nih banyak yang memberikan pesan dan luar biasa katanya Pak Yosef, sangat inspiratif. Terima kasih. Dari Mbak Glena juga tips yang sangat bermanfaat. Banyak hal nih ya di sini. Boleh dikasih closing statement dan mengajak untuk kita besok ketemu di jam 2 ya. Kita akan ketemu lagi di webinar nih dengan tema Daya Saing Global Sarjana Hukum di Indonesia dengan sama narasumbernya Bapak Yosef Tobing. Silakan closing statement dari Pak Yosef. Besok saya jam 2 akan ada session, itu Daya Saing Global Sarjana Hukum Indonesia. Saya ingin membuktikan bagaimana kita bisa berkiprah di dunia internasional, sedikit banyak menyambung ya dengan yang hari ini dari segi pengalaman, tapi saya juga akan membuktikan bagaimana kita bisa memanfaatkan kemampuan-kemampuan kita sebagai sarjana hukum Indonesia untuk berkarir di dunia global. At the same time, saya juga akan melihat bagaimana dunia global, ya, terutama dunia legal profesional itu melihat kita sarjana hukum Indonesia. Jadi besok tuh menarik sekali ya, ajak teman-teman deh lihat, karena saya juga ingin share ini, membuktikan bahwa selama 12 tahun saya berkarir di luar itu, kita tuh nggak ini kok, nggak jelek-jelek banget kok, bahkan secara nanti ada karakter-karakter yang saya akan bilang kenapa sarjana hukum Indonesia lebih daripada orang-orang di luar sana gitu. Jadi kalau bisa ya hadir gabung untuk besok. Gabung. Baik, dari
Halida, terima kasih banyak Pak Yosef atas sharing materi yang sangat insightful. Jangan lupa ya, sekali lagi adik-adik, teman-teman, Bapak Ibu semua yang sudah bergabung pada siang hari ini, kita ketemu lagi lebih detail akan dibahas oleh Pak Yosef Tobing gitu. Karena tadi Pak Yosef juga ada di posisi sekarang melakukan suatu langkah kecil yang telah dilakukan hingga mencapai sesuatu hal yang besar. Luar biasa, jam 4 pagi nih dari London, thank you banget. Ya, terima kasih ya semuanya. Pak Yosef, terima kasih semua. Jangan lupa Terima sekali kasih lagi ya, mengingatkan. DLC. Ya, makasih. Untuk bergabung, ingat, untuk bergabung jangan lewatkan. Hari ini aja kita baru 50 menit, luar biasa yang didapat, apalagi besok. Thank you sharingnya Pak Yosef. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua, selamat siang, sampai ketemu lagi besok. Sukses selalu Pak Yosef dan semua. Terima kasih. Ya. Silahkan ya Maulid. Terima kasih kepada narasumber dan moderator. Semoga diskusi hari ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua yang hadir dalam kelas hari ini. Untuk materi dan absensi, jangan lupa cek di kolom chat. Kami masih ada kelas-kelas dengan topik menarik lainnya yang bisa teman-teman ikuti. Legal Expo 2021 adalah kesempatan terbaik untuk boost your career, advance your studies, and expand your network in the legal field and beyond. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.